Selamat pagi teman-teman Kanisian, anak-anak kelas 10 IPS 1. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Baik, Sehat, Pak. Pak. Ya, sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, walaupun kondisi Jakarta dan juga Indonesia secara keseluruhan pada beberapa hari ini memprihatinkan gitu ya. Karena angka positif COVID-nya ini mengalami pelonjakan yang luar biasa selama beberapa hari terakhir. Tetap jaga kesehatan kalian dan juga keluarga kalian yang ada di rumah. Semoga kita benar-benar selalu dalam kondisi sehat. Untuk hari ini, saya ingin minta bantuan kepada Tora untuk memimpin doa pagi. Silakan Tora. Baik, Pak. Sebelum mulai, teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya memimpin dalam agama Katolik yang berbeda tolong menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami, sehingga kami dapat mempersiapkan pertemuan ini dengan baik. Kami dapat berkumpul lagi di dalam ruang virtual ini, meskipun keadaan di luar sana sedang cukup berbahaya, namun kami dapat berkumpul kembali. Semoga Engkau berkenan untuk melindungi pembelajaran kami pada hari ini, agar dapat berjalan baik, lancar, dan teratur, serta kami dapat turut aktif dan juga berdinamika dengan baik dalam pembelajaran kali ini. Kita berdiri sejenak, kita akan melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih gitu ya. Saya akan menayangkan terlebih dahulu bendera merah putih. Oke. Yuk kita sama-sama berdiri. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegap, gerak. Oke, silakan kalian duduk kembali. Sebelum masuk ke dalam seisme, saya akan melakukan presensi terhadap kalian. Ya. Untuk yang pertama, Alexander Andre Tamin. Hadir, Pak. Axel. Hadir, Pak. Rafael. Hadir, Pak. Renald. Hadir, Pak. Yoga. Hadir, Pak. Saya ingin masuk dulu nih ke Yoga nih. Saya pengen nanya sama Yoga nih. Yoga? Ya, Pak. Yoga, tolong sampaikan kepada kami semua di sini tentang apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, Yoga. Kita udah belajar tentang materi tektonisme dan vulkanisme, terus tentang pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan gunung yang bisa membentuk permukaan bumi, Pak. Oke, luar biasa, tepat. Terima kasih, Yoga. Singkat, padat, dan jelas. Betul ya, tentang apa yang disampaikan oleh Yoga tadi bahwa kalian pada pertemuan sebelumnya ini sudah mempelajari materi tentang tektonisme lempeng dan juga vulkanisme atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kegunung apian. Gitu ya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas seisme. Satu fenomena, satu gejala yang juga erat kaitannya dengan tektonisme dan vulkanisme. Silakan kalian siapkan handphone kalian dengan tetap menyalakan atau melihat layar PC kalian. Segera join dengan game PIN 1195170. Tiga besar. D. Posisi kedua. Kaifa.
Lalu juara kita pada pertemuan pagi hari ini, Norbert. Oke, Norbert, selamat untuk pencapaian hari ini. Sebelum saya benar-benar masuk dalam pembelajaran, saya akan menampilkan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat dengan santun, disiplin, kerjasama dengan berlandaskan iman dan takwa, mampu mengidentifikasi jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Lalu yang kedua, merumuskan masalah dari dampak seisme, dan yang ketiga adalah membuat poster pendidikan mengenai gejala dan solusi tentang dampak dinamika seisme terhadap kehidupan. Kita masuk ke dalam seisme. Tentang seisme ini ada 2 rumusan pertanyaan awal nih yang saya harap bisa menggugah juga minat kalian untuk mempelajari materi seisme. Yang pertama, tahukah kalian gejala apa saja yang bisa merusak bentang alam dan bentang budaya yang ada di permukaan? Lalu yang kedua, apakah kalian mengetahui alasan mengapa wilayah Indonesia sering dilanda oleh gempa bumi? Oke, silakan. Jika di antara kalian ada yang ingin menjawab, silakan. Saya Excel, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Gejalanya itu angin topan, erupsi gunung, dan gempa bumi. Oke, luar biasa, Axel. Untuk pertanyaan yang kedua, Saya Pak, Tamin, silakan Tamin. kalau misalkan dari referensi yang saya baca itu, karena Indonesia berada di daerah yang berbatasan dengan lempeng tektonik dan juga banyak gunung api sehingga membuat potensi gempa bumi tinggi, Pak. Oke, 2 jawaban yang luar biasa dari Axel dan juga Tamin. Walaupun kita belum masuk ke dalam materi eksogen, tetapi Axel tadi sudah menyebutkan selain adanya tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme, ada juga keterlibatan dari tenaga-tenaga eksogen, gitu ya, yang bisa mengubah bentang alam dan juga bentang budaya yang ada di permukaan bumi. Di antara kalian adakah yang tahu hubungannya antara kita mempelajari gejala seisme dengan aktivitas keseharian kita? Apakah ada manfaatnya mempelajari seisme ini? Silakan. Ya Pak, maaf Pak. Menurut saya sih ada ya Pak. Menurut saya kita bisa mengetahui wilayah-wilayah yang punya potensi bencana kegempaan. Lalu dari itu kita bisa melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh adanya gempa. Menurut saya itu sih Pak. Oke, terima kasih Haidar, luar biasa, tepat gitu ya. Terima kasih sekali lagi Haidar. Indonesia ini merupakan wilayah yang banyak memiliki gunung api. Timbulnya gunung api, terbentuknya gunung api yang ada di wilayah Indonesia ini juga dampak dari posisi Indonesia yang berada di daerah dekat batas pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Terkait dengan kelompok, kelompoknya masih sama dengan 2 pertemuan yang sebelumnya, gitu ya. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada kelompok 5 dan kelompok 6. Karena 2 kelompok inilah yang nanti akan presentasi tugas akhirnya. Untuk temanya adalah kelompok 1 terkait dengan gempa tektonik, kelompok 2 terkait dengan gempa vulkanik, terkait dengan referensi sumber-sumber yang bisa kalian jadikan bahan untuk menyusun tugas kalian, sudah saya siapkan di Google Classroom. Di situ ada PPT, lalu yang berikutnya ada artikel, dan juga ada video tentang gempa yang terjadi di Pulau Lombok, gitu ya. Itu bisa menjadi referensi kalian untuk kalian tuliskan pada poster kalian. Tentang seisme. Seisme ini diartikan secara mudahnya adalah guncangan, gempa, gitu ya. Lalu saya di sini menuliskan lebih panjang sedikit. Seisme itu apa? Seisme itu fenomena getaran bumi yang terjadi karena adanya tumpukan atau akumulasi energi dari dalam bumi berupa tenaga endogen.
yang dilepaskan. Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi ini diklasifikasikan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, lalu yang ketiga adalah gempa runtuhan. Apa itu gempa tektonik? Nah, dari istilah ini coba dari kalian yang ada di sini, ada nggak yang bisa menyimpulkan gempa tektonik itu apa? Coba Gildas. Gempa tektonik itu kan gempa yang tektonik kan pergeseran lempeng, jadi kayak gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng kayak konvergen atau divergen gitu Kak. Oke, luar biasa Gildas. Jadi gempa tektonik ini merupakan gempa yang dikarenakan adanya pergerakan atau aktivitas dari lempeng-lempeng tektonik. Ada yang bergerak secara konvergen, divergen, ataupun transform. 3 pertanyaan panduan ini saya harap benar-benar bisa menjadi landasan kalian untuk mengembangkan konten dari poster kalian. Oke. Untuk panduan membuat posternya sendiri, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Saya mempersilahkan kalian untuk masuk ke dalam breakout room. Oke, selamat pagi Pak Aim dan teman-teman. Pada hari ini kami kelompok 5, yaitu Kai, Tora, dan tentu saya, Haidar, akan menjelaskan mengenai dampak gempa bumi. Baik, gempa bumi yang terjadi dapat mengakibatkan beberapa hal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal-hal tersebut seperti banjir, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, kerusakan bangunan dan fasilitas, korban jiwa, luka dan cedera, dan trauma. Lalu, tips untuk ketika kita menghadapi gempa bumi adalah selalu update mengenai berita dari BMKG mengenai bencana alam yang sedang terjadi. Dan jangan panik ketika kalian semua menghadapi bencana alam seperti gempa bumi. Dan yang paling penting, jangan lupa juga buat save nomor darurat seperti nomor ambulans, kantor polisi, dan kerabat terdekat, agar kalian mudah berkomunikasi dan mempermudah proses evakuasi. Terima kasih teman-teman telah menyimak presentasi dari kami. Saya berdasar kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD atau LKS, Lembar Kerja Peserta Didik. Yang pertama terkait dengan bagaimana proses dari gempa bumi tektonik. Ya, jadi gempa bumi tektonik ini dikarenakan karena adanya aktivitas dari lempeng-lempeng tektonik. Ketika tenaga-tenaga ini terakumulasi dan dilepaskan, maka terjadilah guncangan yang luar biasa. Banyak terjadi di wilayah batas-batas lempeng tektonik. Dan gempa tektonik ini merupakan gempa yang daya rusaknya paling besar, paling sering dirasakan di permukaan bumi. Setelah kalian mendengarkan kesimpulan dari saya, silakan kalian menuju ke Google Classroom, gitu ya. Di situ sudah saya siapkan Google Form untuk evaluasi. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi pedosfer atau lapisan tanah. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami, sehingga pembelajaran, presentasi, dan penjelasan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kami dapat tetap bertahan pada situasi pandemi ini, dan kami dapat mengambil hikmah dari pelajaran hari ini untuk kebutuhan kami di masa yang datang dan kehidupan nyata kami. Terima kasih semuanya, selamat pagi.